Hormat Bapak Ibu Dewan Juri dan juga Bapak Ibu dari tim pemerintah yang saya hargai, dalam mengawal perdebatan kali ini izinkanlah saya untuk menyanggah beberapa argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Tim pemerintah mengatakan bahwa influencer hanya akan cenderung terfokus pada massa yang banyak dan tidak terfokus dalam substansi. Mereka juga menambahkan jika menggunakan influencer untuk mempromosikan suatu kebijakan, maka informasi itu akan tersebar secara sepihak dan seharusnya pemerintahlah yang mempromosikan kebijakan itu agar tidak adanya penyelewengan tugas pemerintah yang seharusnya menyampaikannya. Kami selaku tim oposisi akan menyanggah argumentasi ini berdasarkan argumen kami. Bapak Ibu Dewan Juri, sebelum mengawal perdebatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Satria Ahmada sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang bertugas dalam menyanggah argumen pembicara pertama dari tim pemerintah dan juga memberikan argumentasi pandangan tim kami terhadap mosi. Baiklah Bapak Ibu Dewan Juri, pada bagian kali ini, mari kita lihat status quo yang ada. Tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki pendidikan yang sama. Contohnya, ada masyarakat yang hanya mampu menempuh pendidikannya hingga tamatan sekolah dasar, sekolah menengah, dan ada juga yang mencapai sekolah tinggi. Karena itu, pastinya cara mereka memahami suatu informasi pun juga berbeda-beda. Apabila penyampaian suatu informasi atau kebijakan dilakukan oleh orang-orang berpendidikan lebih, maksudnya dari kalangan para ahli, maka dapat dipastikan bahwa tidak semua orang akan mudah paham dengan mereka, sebab para ahli biasanya condong menyampaikan suatu hal dengan bahasa-bahasa yang ilmiah, yang bahkan tidak mudah untuk dipahami oleh orang awam. Pemerintah di masa sekarang selalu mensosialisasikan suatu informasi atau kebijakan melalui pihak ketiga. Pihak ketiga yang saya maksud di sini adalah influencer. Mengapa tokoh influencer? Hal itu dilakukan pemerintah agar penyebaran informasi atau kebijakan dapat dengan mudah tersebar ke seluruh masyarakat yang ada. Mengapa pemerintah tidak langsung menjadi penyebar informasi atau kebijakan itu? Hal itu dikarenakan tidak semua masyarakat kenal dengan sosok pemerintah. Maksudnya, sosok aslinya. Mungkin kalau kalau sosok tugas pemerintahnya pasti tahu. Dikarenakan ketidakkenalannya itu, masyarakat pasti akan mengabaikan apa yang disampaikannya, sehingga berdasarkan penjelasan di atas, kami tidak menyetujui tindakan pemerintah dengan melarang penggunaan influencer dalam mensosialisasikan suatu informasi. Kami beranggapan bahwa tanpa adanya influencer, suatu kabar pastinya tidak akan mudah untuk tersebar luas. Oleh karena itu, tujuan tim kami tidak menyetujui mosi ini adalah supaya suatu informasi dapat mudah tersebar oleh masyarakat luas. Baiklah Bapak Ibu Dewan Juri, berdasarkan mosi di atas kami mendapati adanya 3 kata kunci. Pertama adalah pejabat. Pejabat bermaksud pegawai pemerintah. Kedua, influencer adalah tokoh masyarakat yang dikenal dan bisa mempengaruhi masyarakat. Ketiga, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan begitu, definisi mosi di atas adalah mengenai pelarangan yang dilakukan pemerintah untuk tidak memakai tokoh masyarakat dalam penyampaian suatu kebijakan. Baiklah Bapak Ibu Dewan Juri, pada bagian kali ini saya akan memulai argumentasi. Penyampaian suatu substansi secara objektif ditakutkan kurang begitu berpengaruh. Alasannya karena informasi yang dijelaskan secara objektif dilakukan oleh orang-orang dari kalangan para ahli, yang mana biasanya mereka akan menyampaikan suatu informasi berdasarkan keilmuan yang ada, dan biasanya suatu hal yang berdasarkan keilmuan yang ada maka akan sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Baiklah,
Sehingga penggunaan informasi dan kebijakan agar mudah dipahami oleh orang banyak adalah melalui cara pihak ketiga seperti influencer, karena mereka dapat menyampaikan informasi dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Di masa revolusi industri saat ini, penggunaan gawai merupakan suatu hal yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Melalui gawai, banyak sekali masyarakat yang melakukan media sosial dengan orang lain dan juga mendapatkan informasi melalui alat itu. Dengan begitu, pastinya tokoh influencer merupakan sosok yang sudah dikenali oleh masyarakat melalui gawai tersebut. Selain itu, penggunaan influencer juga dapat mempercepat penyebaran informasi karena masyarakat akan cenderung lebih semangat mengikuti apa yang dilakukan oleh influencer. Agar influencer dapat memberikan suatu informasi dengan baik dan benar, seharusnya ia dilatih dan dibimbing dulu dengan para ahli agar tidak ada penyampaian informasi atau kebijakan yang salah, khususnya ketika menyebarkan ke khalayak luas. Cara bimbingan itu adalah melalui pengajaran informasi dan kebijakan secara rinci. Misalnya, seorang influencer diperintahkan oleh pemerintah agar menjadi penyebar informasi. Lalu sebelum influencer itu menyebarkan, maka ia dilatih terlebih dahulu oleh ahli-ahli yang memang sudah sesuai dengan informasi atau kebijakan masyarakat itu, kebijakan pemerintah itu. Dengan melalui influencer itu juga pastinya masyarakat akan mencoba untuk mengikuti saran dari influencer tadi. Sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat di Indonesia biasanya memiliki tokoh yang disukainya masing-masing, dan jikalau tokoh itu ada influencer yang mereka sukai, pasti mereka akan langsung mengikuti informasi itu. Sekian saja argumentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.